warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sepukerep. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru rekan sejawat. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul melaksanakan kegiatan diseminasi pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Aning Rosika SPD. Perkenankan, di sini saya sebagai moderator untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan siang hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Pemaparan materi, 3. Sesi tanya jawab dan pemberian umpan balik, 4. Penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, marilah kita ikuti kegiatan diseminasi pada hari ini dengan sebaik-baiknya agar dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat memetik manfaat. Acara yang kedua, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Aning Rosika SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Sepukerep, Ibu Sri Suparni SPD SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sepukerep. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan selamat datang, kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu memenuhi undangan dari saya secara pribadi untuk melakukan kegiatan diseminasi pada hari ini. Berikutnya Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan tujuan dari saya melakukan kegiatan diseminasi pada hari ini. Yang pertama yaitu sebagai pemenuhan tugas terhadap pendidikan yang saat ini sedang saya jalani, yang mana pada saat ini saya sedang menjalani pendidikan program guru penggerak yang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan, yang memang salah satu tugasnya adalah setiap CGP atau calon guru penggerak diminta untuk melakukan aksi nyata di instansi atau sekolahnya masing-masing. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, saya berdiri di sini ingin berbagi ilmu
yang telah saya dapatkan selama beberapa bulan ini. Jadi artinya di sini saya berdiri bukan saya menggurui, bukan saya merasa paling pintar, tidak. Saya hanya ingin membagikan ilmu kepada Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan modul yang saat ini sedang saya selesaikan, yaitu modul 1.4 kaitannya dengan budaya positif. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Aning Rosika. Saat ini tergabung menjadi calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Wonogiri. Langsung saja kita masuk ke materi modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Berikut adalah salah satu pembahasan yang pertama, yaitu kaitannya dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira dari pengertian yang tadi sudah saya paparkan, untuk di sekolah kita sudahkah menerapkan budaya positif Bapak Ibu? Sudah ya. Ya, betul. Di sekolah kita pun sebetulnya telah menerapkan budaya positif. Contohnya apa saja Bapak Ibu? Misalkan apa? Pembiasaan apa yang menunjukkan pada budaya positif? Iya, betul. Budaya 5S ya Bapak Ibu. Betul. Salam, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu yang pertama. Kemudian pembiasaan positif, contohnya seperti sholat duha, zuhur berjamaah, itu juga sudah termasuk contoh atau penerapan budaya positif di sekolah. Itulah sebetulnya di sekolah kita pun sudah menerapkan. Hanya saja memang saya secara pribadi itu setelah mempelajari modul, terutama modul 1.4, itu ternyata banyak sekali hal-hal baru yang saya temukan Bapak Ibu. Yang semua itu tujuannya adalah untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Nah, apa saja yang saya dapatkan di dalam modul 1.4 ini? Nah, ini ada 7 konsep budaya positif yang saya pelajari. Sebetulnya saya pelajari ini selama kurang lebih 2 minggu untuk mempelajari 7 konsep ini. Namun karena nanti waktu kita terbatas hanya sekitar 60 sampai 120 menit, maka nanti yang akan saya sampaikan hanyalah poin-poinnya saja. Ya, langsung saja. Nanti ada 7 konsep yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. Dan yang ke-7 adalah segitiga restitusi. Langsung saja kita menuju konsep budaya positif yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma belajar untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah hendaknya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid.
Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga siswa dapat belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, sekarang sedang gencar-gencarnya implementasi kurikulum merdeka. Salah satunya yang sering sekali disampaikan adalah kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Tentu saja tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu semua. Kira-kira dari ada 6 dimensi ya Bapak Ibu untuk profil pelajar Pancasila. Adakah Bapak Ibu yang ingin memaparkan apa saja 6 dimensi tersebut? Yang pertama, bersama-sama dengan saya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Betul sekali. Nah, dari ke-6 dimensi itu harapannya adalah bisa terwujud ketika setiap sekolah itu menerapkan paradigma yang baru. Artinya setiap sekolah itu sudah tidak lagi istilahnya bersifat klasikal. Jadi menganggap semua peserta didik itu sama rata, menganggap semua peserta didik itu memiliki kemampuan yang sama. Karena berdasarkan paradigma yang baru yang telah saya sampaikan tadi, menurut pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bahwa setiap peserta didik itu memiliki keunikannya masing-masing. Ya, oleh karena itu kita sebagai guru bagaimana cara agar kita bisa memberikan tuntunan kepada anak didik kita, karena menurut pemikiran Kak Haji bahwa sebagai guru itu tugas kita hanyalah menuntun, Bapak Ibu, menuntun atau istilah lainnya adalah menuntun peserta didik kita sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak. Jadi bukan kita sebagai guru menuntut, karena kalau yang terjadi pada diri saya secara pribadi, ya, sebelum saya belajar mengenai pemikiran KHD, saya mengajar hanya berdasarkan keinginan saya. Saya hanya meminta anak didik saya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Padahal sebetulnya hal yang demikian itu keliru. Ya. Jadi hal yang demikian itu tidaklah sesuai dengan pemikiran KHD yang sekarang sedang gencar-gencar disampaikan oleh para pelaku pendidikan. Ya, jadi itulah salah satu perubahan pembelajaran yang terjadi saat ini. Ya, jadi sudah berubah dari zaman dulu yang semuanya itu guru, pusatnya di guru. Sebenarnya tidak. Yang benar adalah kita sebagai guru, tugas kita hanyalah menuntun murid sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kodratnya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, konsep yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, inilah kaitannya dengan disiplin positif, bahwasannya memang
yang realita yang terjadi saat ini bahwa murid-murid kita itu kebanyakan mereka melakukan sesuatu karena mereka takut terhadap suatu, misalkan ancaman, kemudian hukuman. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul ya. Jadi ketika ada murid yang ingin melanggar terhadap tata tertib sekolah, itu mereka alasannya karena itu tadi, karena takut nanti akan dihukum oleh Pak Guru dan juga Bu Guru. Karena apa? Karena memang penerapan disiplin positif itu motivasi dari diri dalam siswa masing-masing itu belum muncul. Artinya motivasi itu masih berasal dari luar siswa tersebut. Jadi motivasinya itu berasal dari guru itu tadi, karena takut dihukum, ya, karena mendapatkan ancaman dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti kita sama-sama belajar bagaimana caranya supaya anak-anak kita bisa tumbuh sikap disiplin positifnya, tapi itu nanti tumbuhnya dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri, bukan karena pengaruh dari luar, seperti itu. Karena nanti ketika anak bisa menerapkan disiplin positif yang itu berasal dari dirinya sendiri, nanti akan mampu menjadi murid-murid yang berkarakter. Kemudian yang saya sampaikan tadi, menjadi murid-murid yang disiplin, santun, jujur, peduli, dan juga bertanggung jawab. Yang lebih utama lagi, siswa-siswi kita mampu mewujudkan tadi 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Harapan kita semua tentu saja sama seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif akan membawa murid pada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ketika seorang siswa mampu menerapkan disiplin positif, maka secara otomatis mengikuti nilai-nilai kebajikan akan muncul dalam dirinya. Nah, dari nilai-nilai kebajikan itu nanti akan menjadikan siswa tersebut menjadi siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Adapun tadi 6 dimensi yang sudah kita bahas di awal, yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. 4 mandiri. 5 bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah ini sebetulnya materi yang menarik khususnya untuk saya, dan saya selama ini mengajar di sekolah, ya, selama berpuluh tahun mengajar di sekolah, ternyata saya baru menemukan ilmu kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Dan ini nyatanya nanti ketika kita terapkan di kelas atau lingkup yang lebih luas di sekolah, itu sangat bermanfaat sekali. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Murid-murid kita tentu saja sama. Anak-anak juga memiliki kebutuhan dasar. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu biasanya dikenal dengan kebutuhan fisiologi. Itu kaitannya dengan sandang, pangan, dan juga papan atau kebutuhan pokok, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yaitu seseorang itu sebetulnya di dalam dirinya itu pasti ada rasa ingin disayangi, rasa ingin diperhatikan oleh orang lain. Kemudian rasa ingin diterima itu pasti setiap orang memiliki keinginan tersebut.
Begitupun dengan anak didik kita. Karena itu ternyata memang merupakan kebutuhan dasar dari anak didik kita. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu kaitannya dengan kepemimpinan Bapak Ibu. Jadi sebetulnya tanpa kita sadari, anak-anak didik kita yang kita anggap kok ketika di kelas seperti inginnya menang sendiri, dia inginnya lebih menonjol dibandingkan teman-teman yang lain, inginnya itu lagi mimpin teman-teman yang lainnya. Ternyata setelah saya belajar tentang kebutuhan dasar, memang penguasaan atau kepemimpinan itu termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Jadi memang ada siswa, ada anak yang dia itu sebetulnya memiliki jiwa kepemimpinan, namun anak tersebut belum bisa menempatkan diri dengan tepat, karena memang kita sebagai guru harusnya menuntun, mengarahkan si anak tersebut bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Akhirnya apa? Ketika dengan temannya dia inginnya menang sendiri, dia inginnya berkuasa, padahal sebetulnya si anak tadi memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Bapak Ibu, sesuai dengan pemikiran KHD bahwa pembelajaran itu hendaknya berpusat pada murid. Ketika dulu atau mungkin saat ini masih terjadi, anak itu belajar dengan istilahnya didikte oleh gurunya. Kamu duduk mendengarkan, ada soal kerjakan, selesai kumpulkan, nanti nilainya Bu Guru masukkan ke daftar nilai. Pola mengajarnya hanya seperti itu. Padahal siswa itu punya kebutuhan bebas. Artinya bebas di sini adalah bebas yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi siswa sekarang tidak bisa dituntut harus seperti ini, karena memang jika dikaitkan lagi dengan kurikulum merdeka, ya Bapak Ibu, jika dikaitkan dengan kurikulum merdeka, memang setiap siswa itu memiliki kebebasan. Kemudian nanti jika dikaitkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, nanti mungkin Bapak Ibu menemukannya di IKN ya. Ya, itu nanti ada materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu kaitannya dengan kebebasan anak. Jadi anak memiliki kebebasan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dasar kesenangan. Jadi bukan hanya anak ya, bukan hanya siswa, kita pun sebetulnya juga membutuhkan kebutuhan dasar ini. Setiap orang membutuhkan kesenangan. Namun itu tadi, kadangkala siswa ataupun anak itu ketika dia ingin menyampaikan rasa senangnya, itu kadang-kadang belum tepat. Karena memang itu tadi tugas guru, yaitu harus dituntun bagaimana cara mengungkapkan rasa senangnya. Nah, itulah Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar yang harus kita pahami sebagai seorang pendidik, agar nanti ketika kita menemui kasus seorang anak yang melakukan, kalau menurut kita itu adalah sebuah kesalahan, kita harus mengaitkannya dengan 5 kebutuhan dasar ini. Di sini saya memiliki satu kasus, di mana nanti untuk cara mengatasi situasi tersebut kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Kasusnya seperti ini. Bu Siti, guru kelas 5 SD Negeri 1 Semputeler, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Budi. Beberapa anak telah menemui Bu Siti dan mengeluhkan Budi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Siti, apa yang akan Anda lakukan?
Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Budi melakukan hal tersebut? Nah, Bapak Ibu, menurut pengalaman yang saya alami ketika saya menemui anak yang melakukan kesalahan, biasanya yang kita lakukan langsung memberikan ya sanksi, hukuman, teguran, seperti itu nih Bapak Ibu. Ya, karena memang kita belum memahami betul, kemudian kita belum menerapkan bahwa sebetulnya siswa kita itu memiliki kebutuhan dasar yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi sebelum kita sebaiknya sebelum kita memberikan teguran, hukuman atau yang lainnya tadi, kita harus kaitkan dulu dengan 5 kebutuhan dasar. Karena memang sebetulnya ini penting. Ya, jangan serta-merta anak yang bersalah langsung dihukum, anak yang bersalah langsung ditegur. Jadi kita kaitkan dulu sampai akhirnya nanti kita bisa menemukan solusi dari situasi yang sedang dialami oleh siswa tersebut. Nah, untuk bagaimana cara kita mengatasi atau kita memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, yaitu, nah ini kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Siti sebaiknya mencari tahu alasan Budi melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Budi. Jadi sebetulnya Budi itu meminta bekal temannya bukan serta-merta dia bersalah, tidak, karena ternyata Budi itu hanya berusaha, hanya ingin memenuhi kebutuhan dirinya. Berdasarkan 5 kebutuhan dasar tadi, ada 5 kemungkinan yang ingin dipenuhi oleh Budi. Yang pertama, Budi lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, dari pernyataan ini berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Budi adalah bertahan hidup. Jadi tadi kan kaitannya kalau bertahan hidup itu yang fisiologi ya, sandang, pangan, kemudian papan. Nah itu kemungkinan Budi di rumah tidak disiapkan bekal makanan oleh orang tuanya sehingga dia merasa lapar. Akhirnya mau tidak mau dia meminta bekal teman-temannya. Ini berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Budi adalah bertahan hidup. Itu yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, kebutuhan dasar yang ingin Budi penuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jika dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar ini bisa dicontohkan dengan teman-teman Budi jadi perhatian ke Budi. Jadi Budi merasa ketika dia mendapatkan makanan dari teman-temannya, oh berarti teman-teman saya itu care, berarti teman-teman saya itu peduli dengan saya, sehingga bekal makanannya diberikan kepada saya walaupun dengan cara yang salah. Padahal sebetulnya dia atau si Budi tadi hanya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni mendapatkan kasih sayang dan juga rasa diterima oleh teman-temannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu Budi merasa hebat karena temannya merasa takut dan menuruti keinginannya. Jika dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi, yaitu masuk ke penguasaan. Tadi di awal sudah saya sampaikan penguasaan itu kaitannya dengan kepemimpinan. Ya, dia ingin menjadi yang paling menonjol di antara teman-temannya. Dia ingin menjadi yang paling hebat di antara teman-temannya. Nah, jika dikaitkan dengan kasus Budi tadi, sebetulnya dia ingin menjadi penguasa juga, ingin menjadi pemimpin juga, namun caranya kurang tepat, sehingga dia menjadi pemimpinnya yaitu tadi dia hanya meminta saja bekal makanan supaya apa toh? Oh berarti kalau bekal makanannya saya ambil, terus kemudian temannya memberikan, oh berarti teman-temannya itu takut dengan dia. Dia merasa menjadi pemimpin di situ. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat,
Kebutuhan dasar kebebasan. Contohnya yaitu Budi merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena menunya selalu sama. Ya, jadi Bapak Ibu, setiap anak itu bebas untuk berekspresi, bebas untuk berpendapat. Itu pun juga bisa dialami oleh Budi. Jadi dia merasa bahwa orang tuanya hanya memberikan bekal makanan yang itu saja yang membuat dia bosan. Dia tidak memiliki kebebasan untuk merasakan jenis-jenis makanan yang lainnya. Akhirnya kebutuhan dasar kebebasan tadi dia penuhi dengan meminta bekal makanan dari teman-temannya. Dia mencicip dengan rasa yang berbeda. Dia meminta bekal makanan dari temannya dengan rasa yang beraneka ragam. Jadi dia merasa memiliki kebebasan. Itu Bapak Ibu yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan. Budi hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi dia itu meminta bekal makanan teman, kemudian temannya ada misalkan sampai menangis melihat tindakan Budi tersebut. Nah, di situ Budi malah justru merasa senang. Oh, berarti temannya itu menuruti apa yang diperintahkan oleh Budi. Dia senang, dia puas melihat temannya yang kesal, melihat temannya yang menangis. Nah, dari situ Budi mendapatkan kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Hanya saja memang penerapannya belum tepat, belum sesuai. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya memang ketika kita menemui siswa dengan permasalahan tertentu tidak bisa langsung kita hukum, tidak bisa langsung kita tegur, tetapi coba kita kaji kembali, kemudian kita kaitkan kembali dengan kebutuhan dasar dari manusia, baru nanti kita bisa menentukan solusi ataupun langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan. Nanti akan ada pembahasannya setelah ini. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, untuk motivasi itu dorongan. Di awal tadi sudah saya singgung sedikit bahwasannya motivasi itu bisa berasal dari luar, artinya dari luar diri, bisa berasal dari dalam atau dari dirinya sendiri. Motivasi dari luar itu biasanya disebut dengan motivasi ekstrinsik, kemudian yang ada dalam diri sendiri itu disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, adapun di sini contoh dari penerapan motivasi, baik motivasi yang ekstrinsik maupun motivasi yang intrinsik. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, tadi yang saya contohkan juga di awal sudah sering saya singgung bahwa ketika ada murid melakukan kesalahan, ya, murid melakukan kesalahan, yang dia takutkan itu hanya satu, ketika dia dihukum oleh guru. Nah, jika anak tersebut melakukan kesalahan hanya karena takut dihukum, itu berarti belum ada kesadaran atau dorongan dari dalam dirinya untuk tidak melakukan kesalahan tersebut. Karena memang dia ketika dia tidak melakukan kesalahan itu kembali, itu karena dia takut dihukum oleh gurunya. Makanya
ketika anak melakukan indisiplin atau tidak disiplin, kemudian dia hanya takut dihukum oleh guru, itu masuk ke dalam motivasi ekstrinsik dari luar, ya, karena pengaruh dari gurunya tadi, takut karena dihukum oleh gurunya. Kira-kira kalau motivasi yang disebut ekstrinsik salah satunya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu termasuk disiplin yang gagal atau disiplin yang sukses, Bapak Ibu? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu kira-kira termasuk disiplin yang gagal atau disiplin yang sukses? Gagal, betul sekali. Karena itu hanya terjadi karena anak-anak tersebut takut nanti ketika anak-anak tersebut sudah lupa dengan hukumannya tadi, nanti pasti akan terulang kembali dengan kesalahan-kesalahan yang lainnya, karena dia merasa, oh ini sudah saya melakukan kesalahan, sudah dihukum bu guru, hukumannya sudah selesai, berarti saya bisa melakukan kesalahan kembali. Nah, seperti itu contohnya. Berarti untuk yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, termasuk disiplin yang gagal. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, dari sini sudah terlihat ya Bapak Ibu, mendapatkan imbalan dari orang lain sudah terlihat bahwa itu faktor dari luar. Makanya di sini dikenal dengan motivasi yang ekstrinsik. Nah, contohnya seperti ini. Jadi seorang anak dia mengerjakan atau melakukan sesuatu. Dia melakukan sesuatu di kelas, kemudian diiming-imingi oleh gurunya. Nah, nanti kalau kamu bisa mengerjakan ini, guru beri hadiah. Nah, guru beri hadiah. Nah, akhirnya si anak tersebut betul-betul sungguh-sungguh untuk mengerjakan hal tersebut. Dia sungguh-sungguh, tapi dia memiliki tujuan yang lain, bukan untuk mendapatkan nilai yang bagus, tetapi tujuan lainnya adalah untuk memperoleh hadiah ataupun imbalan. Sehingga nanti ketika si anak tersebut sudah dapat hadiahnya, sudah dapat imbalannya, nanti ketika ada diberikan kegiatan lain, kemudian gurunya tidak memberikan imbalan, tidak memberikan hadiah, si anak tersebut jadi malas. Kenapa harus saya mengerjakan tidak ada hadiahnya, tidak ada imbalannya? Nah, itulah nanti yang akan mematikan kreativitas anak, Bapak Ibu. Jadi anak hanya ingin berpikir kreatif ketika si anak tadi diiming-imingi hadiah. Ketika tidak, ya sudah, anak-anak mati kreativitasnya. Dia tidak mau berpikir lagi. Nah, kira-kira kalau kasus yang demikian termasuk identitas disiplin yang gagal atau sukses, Bapak Ibu? Gagal, betul. Jadi memberikan imbalan ataupun penghargaan, kalau saya sebetulnya jujur saja kalau saya di kelas masih saya terapkan seperti itu, Bapak Ibu. Tapi dengan adanya pengalaman ataupun ilmu yang saya dapatkan ini, saya berusaha untuk meminimalkan. Jadi tidak bisa langsung serta-merta di stop, nggak bisa, karena semuanya itu bertahap. Oke, jadi seperti itu, untuk memberikan imbalan atau penghargaan sedikit demi sedikit mulai dihilangkan. Dan yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi ketika kita memiliki murid dengan karakter, dengan sifat yang berbeda-beda, bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk menumbuhkan rasa disiplin positif tersebut
agar siswa tersebut bisa termotivasi dengan sendirinya. Artinya tidak dengan paksaan, tidak dengan hukuman, tidak dengan penghargaan, tetapi motivasi itu bisa muncul dari dirinya sendiri. Karena Bapak Ibu, ketika motivasi itu muncul dari dalam diri siswa itu sendiri, itu nanti akan tetap bertahan. Jadi istilahnya ketika tadi saya contohkan, anak bersalah dihukum, hukumannya selesai, akan melakukan hal seperti itu lagi. Tapi ketika anak sudah termotivasi dari dalam dirinya, dia akan berusaha bagaimana supaya si anak tersebut tidak melakukan kesalahan, karena dia sadar bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya yang tentu saja harus dikembangkan atau diwujudkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, itu masuk ke dalam motivasi intrinsik. Artinya ada atau timbul dari dalam dirinya sendiri. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia kaitannya dengan konsep disiplin tadi ya, yang sudah saya contohkan tadi di awal. Ada identitas disiplin yang sukses, ada identitas disiplin yang gagal. Bahwasanya ketika disiplin itu sukses, itu ada dua hal yang menjadi poin penting. Yang pertama kaitannya dengan konsekuensi, yang kedua kaitannya dengan restitusi. Nah, seperti apa itu? Biasanya kita kalau menerapkan disiplin itu yang kita tahu hanya hukuman sama penghargaan. Nah, padahal sebetulnya hukuman dan penghargaan itu masuk ke dalam identitas yang gagal. Identitas yang sukses itu seperti apa? Nah, ini yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya penguatannya jangka pendek, jadi hanya dilakukan di satu waktu itu. Kemudian yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan kemudian diberikan konsekuensi, tidak serta-merta kita biarkan saja, tetapi harus kita tetap pantau. Ya, kita tetap pantau, kita tetap monitor supaya kita tahu bagaimana perubahan yang dilakukan oleh si anak tersebut. Apakah masih tetap melakukan kesalahan yang sama atau sudah ada perubahan menuju ke yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, murid menghormati peraturan. Nah, ini Bapak Ibu, bahwa memang setiap instansi, setiap sekolah itu kan punya peraturan, punya tata tertib. Jadi setiap murid itu memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk menghargai peraturan atau tata tertib tersebut. Kemudian mendorong kepatuhan dan murid belajar taat peraturan. Dan yang terakhir, kehilangan hak dan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi ketika seorang murid melakukan kesalahan, dia artinya dia sudah mendapatkan penguatan dari guru. Jadi sudah tidak lagi merenungi apa yang jadi kesalahannya. Jadi perasaan merasa bersalahnya itu sudah tidak direnungi lagi. Nah, itu contoh konsep disiplin dengan identitas yang sukses, yaitu konsekuensi. Yang kedua adalah restitusi. Yang pertama kaitannya dengan restitusi, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghargai dirinya dan orang lain. Yang keempat, dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Dan yang kelima, murid bersemangat memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu, untuk kaitannya dengan restitusi nanti akan ada pembahasan yang lebih mendalam. Namun saya singgung sedikit bahwa ketika kita menemui siswa kita yang bermasalah, itu langkah yang paling tepat yaitu kita menerapkan restitusi. Nanti ada 3 langkah restitusi yang dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Nah, jadi dari beberapa langkah yang bisa kita ambil,
yang paling tepat, kemudian yang memang memberikan dampak yang positif, dampak yang baik, baik itu untuk siswa maupun bagi pendidik sendiri, itu adalah penerapan dari segitiga restitusi. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini adalah konsep disiplin berdasarkan pendekatan restitusi. Pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, inilah Bapak Ibu, jadi memang untuk penanganan masalah yang dihadapi anak dengan beragamnya, dengan beragam masalah yang dilakukan oleh anak, kita sebagai guru perlu melakukan langkah-langkah yang tepat supaya permasalahan tersebut bisa teratasi, kemudian bisa memberikan dampak yang baik, dampak yang positif ke depannya. Nah, untuk pemecahan masalah yang kita bisa terapkan, yaitu kita bisa menerapkan dengan melakukan pendekatan restitusi, karena memang di sana siswa istilahnya diarahkan supaya si siswa tersebut bisa mengetahui kesalahannya apa toh, kemudian kenapa kok saya itu melakukan kesalahan, alasannya apa toh, kemudian jika dikaitkan dengan keyakinan yang ada di kelas, kira-kira yang saya lakukan itu termasuk sesuatu kesalahan atau bukan. Nah, itu bisa kita lakukan ketika kita menerapkan pendekatan restitusi dalam penanganan kasus atau penanganan masalah yang dialami oleh siswa. Nah, ini ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, bukan serta-merta misalkan ketika dihukum, oh berarti kesalahan saya sudah terhapus dengan adanya hukuman tersebut. Ya, tapi kalau restitusi tidak demikian, tetapi bagaimana caranya supaya saya tidak melakukan kembali kesalahan yang saya pernah lakukan. Jadi bukan terhapus oleh hukuman tadi, tetapi belajar bagaimana caranya supaya saya tidak melakukan kesalahan itu. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Tentu saja ketika di sekolah, ya hubungan antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, motivasi dalam diri siswa masing-masing. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, nanti untuk pemecahan menggunakan pendekatan restitusi tentu harus kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik yang sudah saya sampaikan tadi untuk memang penanganan permasalahan siswa. Untuk mengatasi, yang paling baik adalah penggunaan restitusi. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi dari permasalahan. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi biasanya ketika murid melakukan kesalahan, dia terus kemudian dihukum, dia kemudian ada rasa malu dengan temannya, kemudian dia tidak bergabung dengan temannya karena malu itu tadi, minder, sehingga
anak-anak tadi yang melakukan kesalahan tadi, dia terpisah dari kelompoknya atau terpisah dari teman-temannya. Nah itu Bapak Ibu jangan sampai terjadi hal yang demikian, karena nanti tentu saja akan berdampak yang kurang baik bagi anak. Jadi tingkat atau rasa percaya diri dari anak itu akan semakin berkurang ketika anak-anak memiliki rasa minder, kemudian malu, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, jika kita kaitkan dengan permasalahan yang dihadapi anak, beberapa cara untuk menangani permasalahan anak tersebut itu ada 3. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Nah, jika kita kaitkan di awal tadi, yang termasuk identitas gagal yang mana, yang sukses yang mana Bapak Ibu? Yang gagal yang mana? Hukuman, betul. Identitas gagal itu penggunaan hukuman. Kemudian identitas suksesnya adalah penggunaan konsekuensi dan juga restitusi. Nah, memang untuk identitas sukses itu ada 2. Tapi dari 2 tersebut yang terbaik adalah penggunaan restitusi. Nah, ini ada satu kasus Bapak Ibu mungkin pernah juga dialami oleh Bapak Ibu ketika mengajar di kelas, yaitu siswa makan saat pelajaran di kelas. Jadi siswa makan saat pelajaran sedang berlangsung. Nah, jika kita kaitkan dengan penggunaan hukuman, itu adalah guru menghukum siswa tersebut dengan berdiri di luar kelas selama 30 menit. Kemudian yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi ketika siswa itu mendapatkan hukuman, yang pertama sudah pasti dia ada rasa jengkel, dia ada rasa marah. Kemudian yang kedua adalah malu, ya, berdiri di depan kelas dengan durasi waktu yang lama, dilihat oleh teman-temannya, dia malu, minder, akhirnya rasa percaya dirinya akan berkurang. Kemudian penggunaan yang kedua adalah konsekuensi, yaitu contohnya guru memberikan konsekuensi sesuai peraturan bahwa siswa tersebut harus membuat surat pernyataan bahwa tidak akan makan saat pelajaran di kelas. Nah, ini akan meminimalisir rasa malu, karena memang konsekuensi ini sifatnya adalah guru langsung berhadapan dengan siswa tersebut. Jadi artinya siswa lain tidak mengetahui, jadi akan meminimalisir bahwa siswa tersebut akan merasa malu. Kemudian yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian yang terakhir, restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas, kemudian membantu siswa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini adalah berikutnya posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru. Ada 5, yang pertama adalah penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Apa saja perbedaannya? Nah, ini 5 posisi kontrol yang menunjukkan identitas gagal itu adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi ketika kita menangani siswa yang melakukan kesalahan, kemudian kita menerapkan penghukum dan pembuat rasa bersalah, oh berarti identitas disiplin yang kita lakukan itu gagal. Nah, penghukum biasanya dengan menghardik anak, kemudian berkata kasar, artinya keras, ya, dengan volume yang keras. Misalkan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu contohnya menghukum dari siswa. Kemudian pembuat rasa bersalah
Itu misalkan kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah itu kan seolah-olah anaknya ya merasa bersalah terhadap kesalahan yang dia lakukan. Jadi itu tadi artinya maksudnya ke rendah diri lagi. Nah, minder lagi karena dia merasa dia melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua adalah identitas yang berhasil. Itu ketika kontrol guru sebagai teman dan juga pemantau. Kalau teman berarti guru ketika berkomunikasi dengan anak seolah-olah sebagai temannya. Misal, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu apa-apa. Nah, jadi komunikasinya seperti antar teman. Nah, itu ketika posisi guru sebagai teman. Kemudian yang keempat, identitas yang sukses juga yaitu posisi guru sebagai pemantau. Jadi guru hanya memantau kemudian menanyakan kepada anak, meletakkan peraturan dan hukuman itu lebih berkualitas. Misalkan ditanya peraturannya apa di kelas, kemudian berapa banyak bintang yang si anaknya tanya. Jadi nanti si gurunya menyiapkan sebuah bintang, kira-kira berapa banyak bintang atau hadiah yang akan saya dapatkan ketika saya tidak melakukan kesalahan itu. Jadi seperti ada imbalannya seperti itu. Kemudian nah ini Bapak Ibu, identitas yang berhasil. Dan ini yang paling dianjurkan, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dikaitkan dengan keyakinan kelas, kemudian bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut, ada diskusi dari dua belah pihak. Jadi tidak ada yang merasa tersakiti, tidak ada yang merasa dijatuhkan. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu, kira-kira kita analisis sekilas. Ada pernyataan, kemudian siapa yang mengatakan. Artinya siapa yang mengatakan nanti guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau atau manajer. Coba yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira membuat rasa bersalah. Nanti kita cross check dengan jawabannya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau, teman juga ada. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Hadiah. Dapat hadiah. Pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kemudian kamu selalu yang paling akhir. Apa? Penghukum atau pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah. Coba kita mau cek dulu ini Bapak Ibu saya mana. Penghukum, ya. Jadi ini adalah pernyataan-pernyataan yang mungkin sering kita ucapkan, mungkin sering kita ucapkan ketika kita berkomunikasi dengan anak. Nah, jadi alangkah lebih baik ketika kita sebagai guru itu kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Tadi di awal sudah saya singgung sedikit-sedikit bahwa memang keyakinan kelas itu penting diterapkan di kelas. Nah, keyakinan kelas itu berkaitan dengan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ini Bapak Ibu, untuk penerapan di kelas 5 sudah saya terapkan, yaitu membuat sebuah keyakinan kelas
Jadi yang pertama saya membagikan kertas untuk setiap anak mencatat, menuliskan di kertas tersebut tentang keyakinan kelas yang telah mereka sepakati, kemudian menempelkan keyakinan kelas tersebut yang akhirnya nanti akan tentu saja supaya anak-anak semuanya bisa menaati atau melakukan keyakinan yang telah mereka sepakati. Nah, bagaimana sekarang cara untuk membentuk keyakinan kelas? Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini materi yang menarik, yaitu kaitannya dengan segitiga restitusi. Yang terakhir, materi terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini digambarkan pada ketiga sisi segitiga restitusi. Untuk tahapan dari segitiga restitusi ada 3, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, jadi anak digiring bahwasannya dia tidak merasakan bahwa dirinya itu sebagai anak yang berdosa. Jadi istilahnya kita memberikan penguatan bahwa kesalahan itu kita juga pernah melakukan kesalahan seperti yang anak-anak lakukan. Jadi di situ anak-anak tidak merasa saya itu bersalah, saya itu berdosa. Nah, seperti itu. Jadi kita seperti memberikan penguatan bahwa kita pun pernah melakukan kesalahan tersebut. Validasi tindakan yang salah itu dikaitkan dengan kita menanyakan kepada anak, kenapa atau apa alasan si A atau anak tersebut melakukan kesalahan itu. Nah, di situ anak-anak tentu saja akan menceritakan, dia istilahnya curhat ya Bapak Ibu, curhat, menceritakan kenapa kok kejadian itu bisa terjadi. Nah, ini akan kita bisa mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh anak. Dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika menanyakan keyakinan ini adalah tahapan yang terakhir agar nanti kita bisa menemukan solusi, yaitu kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi kesalahan itu kira-kira ketika dikaitkan dengan keyakinan kelas sudah sesuai atau belum toh? Kalau sudah sesuai, oh berarti kamu benar. Kalau belum sesuai, oh berarti ada kesalahan di situ. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Davino dulu nak. Nah, Davino, apakah Davino tahu mengapa hari ini Davino Bu Guru panggil ke sini? Ya Bu, karena kemarin Davino makan saat pelajaran di kelas. Ya, betul. Sebenarnya ketika Davino makan saat jam pelajaran di kelas itu kira-kira merupakan perbuatan yang benar atau salah Davino? Salah Bu. Salah, betul. Jadi sebetulnya makan itu bukan hal yang salah. Hanya saja Bu Guru pun juga sama. Ketika Bu Guru lapar, Bu Guru juga akan makan. Hanya saja kita harus tahu adat, kemudian kapan waktunya, kemudian di mana tempat kita makan, kita harus tahu. Nah, apakah Davino lapar sekali sehingga Davino makan saat Bu Guru sedang menjelaskan? Ya Bu, saya lapar. Iya. Davino kemarin sebelum berangkat sekolah sarapan dulu tidak nak?
Tidak, Bu, karena saya bangun kesiangan sehingga tergesa-gesa dan tidak sempat untuk sarapan. Jika saya sarapan dulu, pasti akan terlambat ke sekolah. Oh, seperti itu ya. Bu Guru terima alasan dari Davino. Mari kita ingat kembali keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah, kemudian kira-kira ketika makan saat pelajaran sedang berlangsung itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Belum, Bu, saya mengerti salah. Oke. Jadi di sini Bu Guru tidak menghakimi Davino karena Davino tidak melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Hanya saja Bu Guru harapkan supaya nanti Davino bisa menjadi anak yang lebih taat terhadap aturan dan juga bertanggung jawab. Ya, Bu, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Ya, nah sekarang kira-kira bagaimana atau apa yang Davino bisa lakukan supaya Davino bisa memperbaiki kesalahan yang telah Davino lakukan? Saya tidak akan makan saat jam pelajaran berlangsung. Ya, Dan sarapan dulu bisa ketika sebelum berangkat sekolah. Nah, jadi dibiasakan untuk sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Nah, kemudian kira-kira kapan Davino akan melaksanakan tadi yang Davino sudah sampaikan kepada Bu Guru? besok, Alhamdulillah. Jadi semoga setelah ini Davino bisa menjadi anak yang lebih bertanggung jawab ya. Kemudian bisa menjadi anak yang taat terhadap peraturan. Ya, sekarang Davino bisa kembali ke kelas. Selamat belajar ya. Nah, silakan kembali ya, sama-sama. Ya, Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh dari penerapan 3 langkah segitiga restitusi, dan mungkin nanti Bapak Ibu bisa terapkan ketika Bapak Ibu menjumpai siswa-siswi Bapak Ibu yang melakukan kesalahan sama seperti yang tadi ada di tayangan video, ataupun kesalahan yang lain tetap bisa diselesaikan dengan penerapan segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, terima kasih Bapak Ibu untuk sesi penyampaian materi tentang disiplin pada hari ini sudah terselesaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baiklah Bapak Ibu, itulah penyampaian dari pemateri tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Memasuki sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Di sini saya akan memberi kesempatan untuk 2 orang penanya kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya agar bisa mengangkat tangan. Silakan. Baiklah, silakan untuk yang pertama Ibu Gunati. Ini soal berkaitan tentang keyakinan kelas. Contohnya itu ada siswa kita yang melakukan kesalahan atau melanggar tapi tidak sejalan atau tidak tercantum dalam keyakinan kelas. Itu bagaimana solusinya? Dan cukup. Langsung dijawab Ibu. Mari silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Gunati atas pertanyaannya berkaitan dengan keyakinan kelas. Bagaimana jika siswa melakukan kesalahan tetapi kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan keyakinan kelas itu tidak sejalan?
Nah, untuk keyakinan kelas itu istilahnya tidak permanen Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan tadi yang saya sampaikan di poin terakhir, bahwa bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika suatu waktu itu ada permasalahan, kemudian kok tidak ada di dalam keyakinan kelas, kemudian si anak melakukan protes, Bu kok ini nggak ada di keyakinan kelas. Nah, di situ bisa kita kaji ulang, bisa kita tinjau kembali, kemudian bisa kita tambahkan, namun dengan catatan tetap harus berdasarkan kesepakatan dari semua siswa, kemudian didampingi oleh guru kelasnya masing-masing. Seperti itu Bu. Ya. Baiklah, untuk penanya kedua, silakan Bu Hanita. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ini berkaitan dengan posisi manajer tadi nih Bu. Selama ini saya itu sering berada pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, hal ini menurut saya itu sudah efektif dilakukan, di mana murid sekarang itu sudah jarang sekali melakukan kesalahan. Nah, sedangkan dari pemaparan Bu Aning tadi, ternyata memberikan hukuman dan rasa bersalah itu kan harus dihindari. Nah, kita sebagai guru harus menerapkan posisi sebagai manajer. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara atau tips agar dapat memposisikan diri sebagai manajer yang baik? Terima kasih. Silakan Ibu Aning Roshida dapat menjawab. Ya, terima kasih Bu Hanita atas pertanyaannya kaitannya dengan posisi kontrol guru sebagai manajer, bagaimana penerapannya, tips cara menerapkan. Nah, menurut saya bahwasanya memang untuk mengubah. Jadi saya pun ketika memposisikan diri sampai saat ini pun masih sebagai penghukum sama pembuat rasa bersalah yang paling mendominasi. Nah, bagaimana caranya? Memang tidak bisa serta-merta atau tidak bisa mudah seperti membalikan telapak tangan. Semua itu berproses. Namun bisa kita lakukan beberapa tips atau cara. Yang pertama yaitu tentu saja berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun semua warga sekolah, bagaimana cara menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menggunakan atau menerapkan segitiga restitusi dengan 3 tahapan tadi dilakukan secara menyeluruh, sehingga nanti dengan demikian secara otomatis kita pun bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer. Seperti itu Bu Hanita. Terima kasih. Baiklah, untuk penanya Ibu Hanita dan Ibu Gunanti, apakah jawaban dapat diterima? Untuk selanjutnya pemberian umpan balik, silahkan Ibu Karyanti. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan Ibu Aning. Perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Di antaranya adalah setelah saya mengikuti pemaparan dan pembahasan dari Ibu, saya lebih memahami budaya positif di sekolah dan juga manfaatnya bagi peserta didik, serta pentingnya peran Bapak Ibu guru di dalam membudayakan disiplin positif di sekolah. Untuk itu, budaya positif yang sudah ada di sekolah ini agar dilaksanakan secara konsisten. Maka dari itu perlu adanya program yang terarah dan juga adanya evaluasi secara berkelanjutan. Tentunya hal ini harus dilakukan oleh seluruh komponen sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Parianti telah memberikan umpan balik pada kegiatan hari ini. Untuk acara selanjutnya, penutup, Bapak Ibu guru yang kami hormati, demikian serangkaian acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada hari ini telah berakhir dan berjalan dengan lancar. Dengan berakhirnya acara ini, kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.